Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelajahi Museum Sri Baduga. Perkenalkan, nama saya Bunga dan ini rekan saya Najwa. Dan saya Hani. Aku Aulia. Aku Nur Alifa. Aku Rima. Dan ada kameramen. Yuk ikutin kami. Museum ini didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada tahun 1980 dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Di tahun 1990, museum ini berubah nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Sri Baduga ialah nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda yang beragama Hindu di Jawa Barat. Sajauh ning panginditang satebihing lelengkahan hep di mana diri miara mulang. Ini sangat banyak sekali macam-macam peninggalan benda bersejarah, mulai dari lantai 1 yang terdapat benda geologika berupa fosil-fosil dan biologika berupa hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah belincing. Pada masa sejarah, belincing ini digunakan sebagai perkakas dan bekal kubur. Asalnya dari Bekasi, dan di sebelah sini adalah kalung manik-manik. Pada masa prasejarah, manik-manik ini digunakan sebagai benda, perhiasan, dan bekal kubur. Asalnya dari Bekasi. Sini ada gelang, benda perhiasan, dan sebagai bekal kubur. Asalnya dari Bekasi. Di sini ada kapak statu. Ini digunakan sebagai perkakas dan bekal kubur juga. Asalnya dari Subang. Jadi di sini ada mamalia. Mamalia adalah hewan bertulang belakang, memiliki rambut, memiliki paru-paru, dan berdarah panas dan menyusui. Jadi di sini yang satu ada Bubulus paleokerbau atau kerbau purba. Yang kedua Kudanya. Dan yang ketiga ada Balaenopithecus culus atau paus biru. Dan yang terakhir Stegodon elephantoides atau Stegodon. Oke guys, jadi kita sekarang ada di lantai 2, tempat peninggalan budaya pada zaman dahulu. Di lantai 2 ini, kita dapat melihat visual aksara dan bahasa yang digunakan pada zaman dulu, benda-benda rumahan seperti kursi, meja, lemari, macam-macam jenis alat musik tradisional, terdapat manekin yang menggunakan pakaian adat, dan banyak juga corak kain batik yang beragam dari wilayahnya masing-masing. Oke guys, di sini juga ada bahasa aksara yang dibuktikan dengan adanya peninggalan simbol garis vertikal dan horizontal pada batunya, yang selanjutnya berkembang menjadi tulisan. Selain aksara Sunda itu sendiri, hadir pula aksara-aksara sebagai berikut. Yang pertama adalah aksara Cacakaran bahasa Sunda kuno. Aksara Cacakaran bahasa Sunda kuno berkembang di Jawa Barat pada abad 15 sampai 16 Masehi. Yang kedua, aksara Jawa kuno, bahasa Kawi Cirebon. Masyarakat Cirebon menyebut bahasa yang digunakan adalah bahasa Cirebon. Yang ketiga, aksara Jawa, bahasa Jawa. Pengguna aksara Jawa berkembang pula di Tatar Sunda dan Bali, meskipun ada perbedaan sedikit dalam penulisannya. Yang keempat, aksara Arab, bahasa Sunda. Kehadiran Islam telah melahirkan gerakan pembaharuan dan peradaban baru bagi masyarakat Sunda. Yang kelima juga ada aksara dan bahasa Arab. Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapan. Yang keenam, huruf Latin. Kini aksara Latin telah digunakan mendunia di Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh aksara ya. Yang pertama
ada Serat Yusuf, Kisah Nabi Yusuf. Naskah Serat Yusuf ini berbahan lontar, teks ditulis dengan aksara cecerkan berbahasa Kawi. Dan selanjutnya ada naskah Wanasigra. Naskah ini ditulis di atas lempengan tembaga berhuruf cacarakan. Nah, selanjutnya ada naskah Primban. Primban ini ditulis pada kertas paluang menggunakan aksara cacarakan bahasa Jawa Cirebon. Selanjutnya ada Al-Quran. Al-Quran tulis tangan ini ditulis pada tahun 1860 Masehi atau 1276 Hijriah. Media tulis ini yaitu kertas Eropa yang ditandai dengan watermark. Selanjutnya ada naskah Babat Cirebon. Teks naskah ditulis dengan menggunakan aksara Pegon berbahasa Sunda. Selanjutnya ada naskah Abdul Qadir Jailani. Naskah beraksara Pegon berbahasa Sunda juga. Isinya menerangkan biografi Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk pengalamannya sampai pergi ke Baghdad. Ini ada naskah Babat Galuh Indah Najor. Teks ditulis dengan aksara Latin berbahasa Sunda dengan media tulis kertas pabrik bergaris. Dan yang terakhir ini ada naskah Babat Panjalu. Teks ditulis dengan aksara Latin berbahasa Sunda digubah dalam bentuk prosa. Guys, di sini nggak cuma tentang peninggalan agama saja, tetapi di sini juga ada beberapa budaya dari daerah Jawa Barat. Salah satunya busana pengantin Sukapura. Di sini ada busana pengantin Sukapura. Sukapura adalah nama kabupaten Tasikmalaya sekitar abad 17. Sampai saat ini busana pengantinnya disebut busana pengantin Sukapura. Busana pengantin yang dipamerkan adalah pakaian pengantin untuk golongan menengah. Beralih ke lantai 3. Di sana terdapat banyak sekali benda bersejarah. Contohnya berbagai hasil karya tanah liat, borgol, neraca, wayang, uang zaman dulu, dan alat-alat menenun, serta masih banyak lagi. Di sini ada tenun. Beberapa daerah di Jawa Barat terkenal dengan salah satu warisan budayanya yang memperkaya ciri khas hasil budaya bangsa Indonesia berupa motif dan corak, yaitu tenun. Ada alat-alat untuk membuat batik. Yang pertama ada canting klowong atau rengleng. Yang kedua ada canting tembok. Yang ketiga ada canting isen. Yang terakhir ada canting isen bercerat 2. Di museum ini juga dilengkapi tempat berupa kolam ikan, hiasan batik di tembok, audio room, dan pajangan delman, serta masih banyak lagi. Untuk datang ke sini hanya dengan 3.000 untuk dewasa dan 2.000 untuk anak-anak. Oke, cukup sampai di sini saja mungkin penjelajahan di Museum Sri Baduga ini. Ya, capek banget. Ini teh udah keliling-keliling ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Dan ya udahlah, Segitu aja dari kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.